Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawanku, sahabatku, temanku, satu iman, satu rumpun, satu nusantara, satu Islam tentunya. Langsung aja, jadi jangan berlama-lama, oke? Seperti biasa, sebelum saya mulai ya, saya selalu mengupdate atau mengabarkan perkembangan atau situasi di Indonesia seperti apa. Kita share-share lah antara kedua negara ya. Kita saling mengetahui satu sama yang lain ya. Jadi saling tahu berita kedua negara, macam itulah. Oke, next teman-teman. Satu hari yang lepas, Badan MUI baru saja mengeluarkan fatwa. MUI itu Majelis Ulama Indonesia, baru saja mengeluarkan fatwa haram bagi yang balik kampung atau bahasa sininya mudik ya. Jadi bagi kawan-kawanku, sahabatku, saudaraku orang Indonesia, kalau kalian pulang kampung itu haram. Tahan aja dulu sahabat-sahabat ya. Insya Allah kalau kita dikasih panjang umur, tahun depan kita bisa merayakan hari raya di kampung. Untuk saat ini jangan dulu ya. Kalau kalian pulang kampung saat ini atau balik kampung sekarang ini ya, nanti kalian bawa penyakit dari kota atau bandar, balik ya, jumpa dengan kawan-kawan, sahabat-sahabat, atuk, nenek ya, segala macam, menularkan. Lepas tuh banyak yang sakit. Apalagi peralatan medis di kampung itu tak selengkap di bandar atau di kota. Nanti kalian juga yang menyusahkan negara, menyusahkan keluarga kalian, ya kan? Banyak yang sakit, bukannya bersuka cita malah berduka cita. Nah, itu tergantung kalian. Tahan aja dulu, ya. Nanti kalau virus ini udah tidak ada, kapan saja kalian boleh balik. Tak harus hari raya, macam tuh. Ini ibaratnya nasihat dari saya. Kita sama-sama lah. Insya Allah tahun sekarang pun saya tak balik, karena semua akses itu bakal diblok ya. Jalan-jalan pun banyak yang diblok, ditutup ya. Tak boleh balik. Oke teman-teman, next teman-teman. Nah ini berita ketiga ya teman-teman. Ini dari Makassar, Sulawesi Selatan. Jadi ceritanya gini teman-teman ya. Ada satu keluarga ya, nak bawa balik jenazah itu, yang jelas-jelas jenazah itu positif kena COVID-19, tapi nak dibawa balik. Heran, sampai satu keluarga itu mengunjungi hospital tuh, sampai tentara dan polis menghalau teman-teman. Saking ramainya ya, yang datang ke hospital itu nak bawa balik jenazah yang kena COVID-19 itu, logikanya macam mana orang macam itu ya? Walaupun dibawa balik juga ya kan, tidak akan hidup lagi dia kan, tak akan misalkan dibawa balik langsung dia tak mungkin. Doakan saja, kirim Al-Fatihah yang banyak, doa itu penting. Walaupun dibawa balik juga nggak akan hidup lagi, mustahil itu gitu ya. Doakan saja, insya Allah orang yang meninggal di tengah wabah macam ini dia dijadikan mati syahid macam itu. Oke teman-teman, mungkin kita langsung ke pokoknya aja ya di sini teman ya, ke intinya aja. 4 jam yang lalu ya, tadi petang, Tan Sri Muhyiddin Yassin baru saja mengupdate penambahan paket ya. Wow, kemarin aja banyak paket, sekarang keluarin paket baru lagi penambahan. Luar biasa Tan Sri. Oke, jangan lama-lamaan, kita bacakan langsung teman-teman ya. Ini dia. Langkah tambahan sokong perniagaan. Subsidi upah selama 3 bulan kepada pekerja tempatan. Oh, I know. Tempatan itu orang asli sana ya. Jadi original orang Malaysia. Bergaji sehingga RM4.000 sebulan sebanyak. Oh, jadi berpenghasilan RM4.000 sebulan itu dapat itu ya, subsidi ya. Oke, paham. Oke, ini yang pertama. RM1.200 sebulan bagi gaji pekerja perusahaan mikro dan kecil, RM800 sebulan bagi gaji pekerja syarikat sederhana, RM600 sebulan bagi gaji pekerja syarikat besar. Oh, jadi bertahap-tahap ya. Ini tergantung syarikatnya. Kalau syarikatnya kecil dia besar, kalau tambah besar ya dia tambah kecil. Macam itulah, tergantung syarikatnya. Oke, next teman-teman. Geran khas prihatin. Geran itu apa ya? Perasaan kalian udah pernah bagi tahu ke saya geran itu apa ya? Tapi saya silap lagi, sorry. Geran khas prihatin RM
3.000 untuk setiap pengusaha PKS mikro, pengusaha pasar malam, penjajah, dan lain-lain. Jumlah geran RM 2,1 billion. Wow, akan memanfaatkan 700.000 PKS mikro. Oh, yang saya tangkap di sini ya. Jadi 3.000 itu untuk setiap pengusaha itu mikro ya, macam yang berniaga pasar malam, yang kecil-kecil lah gitu, dapat 3.000 ya. Sampai 700.000 PKS mikro. Wih, banyak kali. Oke, next teman-teman. Memansuhkan kadar faedah. Apa memansuhkan kadar faedah? Saya tak paham semua itu, 3 kata itu tidak paham, sorry. 2% kepada 0% untuk skim kredit mikro berjumlah RM 500 juta di bawah Bank Simpanan Nasional atau BSN. Ya, saya tak paham tadi apa, tapi nampaknya saya tangkap di sini. Jadi kredit itu yang awalnya bunganya mungkin ya 2%, ini dijadikan 0%. Ini yang saya tangkap ya. Kalau saya silap tolong betulkan teman-teman. Next, memansuhkan kadar faedah 4% kepada 0% untuk pinjaman mudah di bawah tekun nasional yang berjumlah RM 200 juta. Mungkin saya tangkap di sini ya dari apa bunganya mungkin ya, kalau bahasa sini dari 4% ke 0% ya. Ya intinya ini meringankan lah bagi itu yang berurusan macam ini. Next teman-teman, bantuan sewa seperti pemberian diskon atau pengecualian bayaran sewa untuk peniaga runcit itu apa? PKS di premis yang dimiliki oleh syarikat berkaitan kerajaan sekurang-kurangnya semasa waktu PKP dan 3 bulan selepas PKP. Bantuan sewa seperti pemberian diskon. Oh, mungkin yang saya tangkap di sini. Jadi bagi yang premis itu punya macam gedung atau kedai macam itu dikasih diskon ya teman-teman ya. Membantu sekali ya. Karena kenapa? Kalau tidak dikasih diskon, mereka kan berniaga penghasilannya kurang, ya kan? Sedangkan kena bayar full. Itu harus kasih diskon lah. Lumayan membantu sekali. Luar biasa. Oke, next teman-teman, pengurangan bayaran levy. Levy itu apa? Pekerja asing sebanyak 25% kepada semua syarikat yang permit pekerja tamat antara 1 April hingga 30 Desember 2020. Permit pengurangan bayaran levy pekerja asing. Levy itu apa? Pajak mungkin ya. Mungkin nampaknya pajak ini levy itu. Wow, ini orang asing dapat juga nih bantuan. Jadi kalian tidak bayarnya tidak apa? Full. Ini pengurangan 25%. Lepas itu menggalakkan rundingan antara majikan dengan pekerja mengenai terma. Terma itu apa? Pekerjaan termasuk pilihan pemotong gaji dan pemberian cuti tanpa gaji dalam tempo PKP. Jadi ini pemotongan gaji atau macam mana? Saya kurang paham. Next teman-teman. Moratorium 30 hari untuk syarikat mengemukakan dokumen berkanun. Berkanun apa? Pelanjutan tempo menyerah simpan penyata keuangan serikat dalam 3 bulan. Apa nih? Saya tak paham teman-teman. Sorry teman-teman ya kalau tidak paham. Semua yang saya buat reaction itu real ya, tanpa di searching dulu, ditengok dulu, saya tak macam itu. Next teman-teman, pemilik bangunan atau ruang peniagaan yang memberikan pengurangan atau pelepasan sewa kepada penyewa premis peniaga yang terdiri dari PKS diberi potongan cukai tambahan bersamaan dengan amaun pengurangan sewa tersebut bagi bulan April 2020 hingga Juni 2020. Jadi yang saya tangkap di sini adalah pajak mungkin ya di sini. Jadi yang punya kedai itu ya, kalau dia ngasih diskon ya atau macam mana, punya gedung ya, punya building, nah dia dikurangi pajaknya. Di sini pajak mungkin ya, cukai itu. Oh, ini udah habis ya. Oke, teman-teman. Intinya di sini membantu sekali masyarakat di sana yang membutuhkan.
Saya berharap negara saya bisa mengikuti jejak dari negara jiran, ya, mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau paket-paket untuk meringankan masyarakat kecil, golongan kecil, menengah, ya. Oke teman-teman, kebetulan di sini ada teman Malaysia kirim video ke saya tadi, ya, tadi. Oke, kita tengok seperti apa. Saya juga penasaran. Jom. Oke, langsung kita belajar. 1, 2, 3, play. Saya lihat di media sosial ada suami yang mula memakai baju kelawar isteri mereka. Kelawar itu apa? Agak luar biasa. Ada yang mengayuh basikal dalam rumah. Ada juga yang mengubah ucapan saya menjadi lagu rap. Oh ya kah? Saya harap ini bukanlah kejadian yang pelik ataupun buang tabiat kata orang. Ini adalah sebahagian daripada kreativiti anda semua untuk menghilangkan rasa bosan. Jap. Saya yang salut di sini, ya, Tan Sri, ya. Walaupun orang banyak yang merubah kata-kata dia, direp-repkan, ya, tapi beliau saya tengok tidak sama sekali marah atau tersinggung, ya. Justru salutnya di situ menurut saya, ya. Kadang-kadang kan ada para tokoh politik, pemimpin, ya, kalau kata-katanya dibuat macam lagu-lagu, direpot, disaman. Kalau ini tidak. Saya salut di sini. Oke, kita play lagi. 1, 2, 3, play. Duduk di rumah. Yang penting, saya fikir saudara-saudari mempunyai cara tersendiri untuk menghadapi dugaan dan ujian ini. Dan saya yakin Tuhan tidaklah menguji atau membebani kita dengan sesuatu yang tidak boleh kita tanggung. Ya, betul. Allah Setuju sekali. Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Yang bermaksud Allah tidak memberati seseorang. Yang kedua yang saya salut di sini, ya, dia tanpa teks, ya, tanpa teks. Jadi dia mengeluarkan secara spontan di sini. Saya jarang, ya, tengok-tengok teman-teman, ya. Di sini orang macam-macam kayak gini, ya, Perdana Menteri, pemimpin, ya. Dia membacakan, melantunkan ayat Al-Qur'an di sini itu jarang sekali. Kalau di negara-negara Timur Tengah, ya, wajar, ya. Saya salut, ya. Mungkin di Brunei juga macam itu karena Brunei Islamnya itu masih kental, ya. Oke, langsung kita play lagi. 1, 2, 3, play. Apa yang terdaya olehnya, dia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan dia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Saya yakin dugaan yang dibawa oleh wabak COVID-19 ini bukanlah suatu yang tidak dapat ditanggung oleh kita semua. Ya, betul. Teruskanlah cekal, kuat dan bersemangat. Yakinlah kita akan dapat atasi dugaan ini bersama-sama. Harus yakin. Akhir sekali saya mengucapkan jutaan terima kasih pada semua petugas di Barisan Hadapan yang terus menjalankan amanah dengan penuh dedikasi. Terima kasih pada semua doktor, jururawat, anggota polis, anggota tentera, immigration, semua dihargai, ya. Kaki tangan disebut JKM, semua, sukarelawan NGO dan semua yang terlibat di Barisan Hadapan. Terima kasih juga kepada anda sekalian yang senantiasa mematuhi perintah kawalan pergerakan ini. Teruslah sabar, tenang dan istiqamah. InsyaAllah kita akan bangkit semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri yang saya hormati, saya salut. Tanpa teks, mengeluarkan lantunan Al-Quran, ya, sejuk kata-kata dia. Jadi kalian harus tengok ini, ya, yang para degil. Nih, Tan Sri udah cakap macam itu. Dan dia menghargai, ya, menghargai para barisan hadapan macam tentara, nurse, dokter dan lain-lainnya, bomba macam mana lain itu. Oke teman-teman, next video. Ini tidak tahu apa videonya, kita tengok langsung. Ini ada teman Malaysia kirim ke saya. Langsung kita belajar. 1, 2, 3, play. Apa ini? Oke? Ya. Apa nih? Netizen artis bantuan cara hidup.
Jap. Ini nampaknya ya, ini menyinggung para saya tahu beritanya, tahu teman. Perkembangan Malaysia saya tahu ya, tentang artis yang minta bantuan ya. Tapi menurut saya ya nggak pakai logis ya. Orang di luar sana banyak yang susah. Mereka yang hidupnya bergelimangan harta, hidup mewah, pakai kereta mahal, ya, pakai jam-jam branded segala macam, beg-beg branded ya. Mereka minta bantuan juga, nggak logis menurut saya. Memang mereka sebagai warga negara yang sama, tapi kan kita harus mengedepankan yang membutuhkan. Kalau dia dijual beg-nya juga untuk bertahan hidup sebulan bisa. Sedangkan di luar sana macam mana? Saya tahu beritanya teman-teman, tapi saya tidak mau bahas di khusus reaction, tak cukup saya menyinggung di sini aja. Kita play lagi 1 2 3 play. اي واحده Netizen nih artis. اوكي خلاص هذه حق انت تبي هذه وانت Serakah itu ceritanya. تبي هذه حق بطلال مبروك Wes, هاي فردوس wes, sumbang bawa atas. Aduh. Yang netizennya bukan, yang artisnya ya kan, laju-laju dapat ya kan, ya dia dapat duluan. Yang netizen lebih banyak kali, dia tidak terima. Aduh, ya ini menyiu sekali ya. lucu. Oke teman-teman, next video ini tadi barusan ya, teman Malaysia kirim video ke saya di Instagram ya. Kita play lagi 1 2 3 play. Tetapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini suaranya Tan Sri ya? Ke sini, ke sana, ke sini. Ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, Oh. ke sini, ke sana. Oh ini lagunya di itu. Ke sini, ke sana. Lucu. Tapi jika saudara-saudari masih bergerak ke sana, ke sini, Asik. ke sana, ke sini. Oh ya. Oh ini lagunya yang dibikin itu ya, rap ya, bukan rap apa itu? Oh ini toh. Iya paham. Oh ternyata ini. Tapi untungnya Tan Sri tidak merasa tersinggung, tidak merasa marah kata-kata dia dibuat macam ini ya. Syukur, alhamdulillah. Oke teman-teman, mungkin cukup dulu ini videonya, karena kalau di play terus banyak dan durasinya panjang juga ya. Kesimpulan dari semua video ini, saya salut dengan negara jiran ya, mengeluarkan paket-paket yang membantu masyarakat, mengurangi beban lah masyarakat saat ini yang situasinya ya masih ekonomi masih down semuanya ya. Mudah-mudahan ini cepat berlalu ya. Saya tengok ya terakhir ya yang sembuh di Malaysia itu 1.200 ya. Sebelumnya saya kemarin tengok itu 1.000 lebih 5, sekarang itu 1.200. Luar biasa ya, yang sembuh sehari itu hampir 190 lebih ya, 95. Itu luar biasa, itu patut dipertahankan. Semoga sebelum tanggal 14 April yang sakit itu tidak ada, 1-2 aja ya, sisanya sembuh semua, amin ya. Karena mau puasa, kita pun mau puasa ya. Kalau di sini saya cukup di rumah saja ya, mungkin tahun sekarang. Insya Allah nanti kalau dikasih panjang umur baru insya Allah tarawih di luar. Karena saya takut di sini, orang-orang di sini di tempat saya khususnya ini macam biasa-biasa aja, sholat pun masih ya maghrib, isya macam itu masih biasa-biasa saja. Jadi macam tak apa-apa. Sekitar sini pun banyak orang yang jalan-jalan macam biasa, tak pakai mask. Itulah yang saya takutkan, tiba-tiba terjangkit dan positif ya kan. Jangan sampailah, semoga kita dalam lindungan oleh Jangan sampailah, semoga kita semua dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman ya. Kita berdoa ya. Macam itulah. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga kesehatan, selalu pakai mask ya. Oke teman-teman, jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumput, satu hati, satu Nusantara, satu iman tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.